Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosidah Nikmatul Fitri dari Prodi Pendidikan Agama Islam angkatan 2021. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang psikologi Islam. Yang pertama yaitu pengertian psikologi. Paradigma sendiri memiliki arti mode dalam teori ilmu pengetahuan. Bisa juga disebut sebagai kerangka dalam berpikir. Psikologi Islam adalah suatu bentuk psikologi berlandaskan citra manusia menurut ajaran Islam yang mempelajari keunikan dan pola perilaku manusia sebagai ungkapan pengalaman interaksi dengan diri sendiri, lingkungan sekitar, dan alam kerohanian dengan tujuan meningkatkan kesehatan mental dan kualitas hidup keberagaman atas dasar nilai luhur Islami atau mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua yaitu struktur kepribadian. Yang pertama itu adalah psikologi barat, yaitu posisi ruh. Posisi ruh ini sebagian ahli menyebutkan ruh itu sebagai badan halus atau substansi sederhana, atau juga disebut ada juga yang mengatakan itu substansi rohani. Yang kedua yaitu hati atau kolbu. Dalam artian rohani ialah menunjukkan kepada hati nurani berfungsi sebagai pemandu, pengontrol, dan pengendali struktur nafsu yang lain. Selanjutnya, nafsu dibagi menjadi 3 bagian. Yang satu, nafsu amarah. Ia senantiasa cenderung maksiat, baik maksiat lahir maupun maksiat batin. Orang yang didominasi oleh nafsu amarah maka wujud kepribadiannya. Yang dimaksud itu maksiat lahir tuh bisa maksiat dengan langsung orangnya gitu, atau dengan bertemu dengan selain keluarganya atau yang selain bukan mahramnya. Yang dimaksud maksiat batin itu membayangkan ajnabi yang bukan mahramnya ya, seperti itu. Yang kedua yaitu nafsu lawamah. Ia sudah mendapat nur ilahi dan suka beribadah, tetapi masih sering melakukan maksiat batin, tetapi dia juga bersegera beristighfar. Dia berusaha untuk memperbaikinya. Jadi gini maksudnya, nafsu lawam ini orang yang maksiat batin, membayangkan Nabi, tetapi dia langsung sadar, dia langsung baca istighfar, dan dia untuk berusaha memperbaiki dan meminta maaf kepada Allah, seperti itu. Yang ketiga yaitu nafsu mutmainah, suatu kepribadian yang bersumber dari kalbu manusia. Di dalamnya selalu terhindar dari sifat-sifat yang tercelah dan tumbuh sifat-sifat yang terpuji dan tenang. Jadi nafsu mutmainah itu dia selalu bertambah semangat untuk beribadah, bertawakal kepada Allah, untuk menjadi orang yang mempunyai sifat-sifat yang sangat baik. Dan nafsu mutmainah itu nafsu yang baik, seperti itu. Untuk yang nomor 3 yaitu kebutuhan manusia. Kebutuhan psikologi manusia secara etimologis, psikologi berasal dari kata psichi yang berarti jiwa atau nafas hidup dan ilmu. Dilihat dari arti kata tersebut, seolah-olah psikologi merupakan ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow menyatakan bahwa setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis itu seperti pemenuhan kebutuhan oksigen dan pertukaran gas, cairan, nutrisi, dan eliminasi. Yang kedua yaitu kebutuhan rasa aman dan perlindungan. Rasa aman dan perlindungan ini meliputi dari bahaya fisik dan emosi. Yang ketiga yaitu kebutuhan rasa cinta. Rasa cinta itu kebutuhannya untuk memiliki dan dimiliki, memberi dan menerima, kasih sayang dan persahabatan. Yang keempat, kebutuhan harga diri dan perasaan dihargai orang lain. Ini jadi yang keempat itu harga diri. Jadi kita tuh harus menjaga harga diri kita, martabat kita, kehormatan kita, apalagi sebagai wanita. Dan juga perasaan dihargai orang lain. Jadi kita juga harus menghargai orang lain, tidak hanya menghargai diri sendiri. Untuk yang kelima yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini merupakan kebutuhan tertinggi, berupa kebutuhan untuk berkontribusi pada orang lain atau lingkungannya. Terima kasih, semoga apa yang tadi saya
terangkan saya tentang psikologi Islam. Mudah-mudahan kalian bisa mengetahui tentang psikologi Islam, tentang apa itu psikologi Islam, apa itu kebutuhan dasar, apa itu struktur, dan sebagainya. Mungkin dari kata saya atau slide saya yang mungkin menurut kalian kurang baik atau kurang pas, saya mohon maaf. Thank you for watching. Ilaliko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.